Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan disiapkan catatan, buku, pensil, di mana nanti buku tersebut berguna untuk mencatat poin-poin penting yang mungkin tidak disampaikan dalam PowerPoint atau yang disampaikan secara lisan. Sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kalau kemarin kita sudah membahas tentang gambar ilustrasi, hari ini pada bab ketiga masih sama, yaitu tentang menggambar, tetapi berbeda dengan bab kedua. Pada bab ketiga ini kita akan membahas tentang menggambar poster yang akan disampaikan oleh Miss Naning hari ini. Baik, selanjutnya pasti setiap mengawali pembelajaran baru atau baru pasti ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu tujuan dari menggambar poster yaitu siswa mampu menjelaskan konsep menggambar poster. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi bahan dan teknik yang digunakan untuk menggambar poster. Yang ketiga, menjelaskan komposisi gambar poster. Yang keempat, menjelaskan prosedur dalam menggambar poster. Yang kelima, membuat gambar poster. Dan yang keenam itu adalah menyajikan hasil gambar poster. Nah, dari tujuan-tujuan ini melalui bab menggambar poster diharapkan siswa mampu mengembangkan kemampuan kreativitasnya dalam membuat poster dan pesan yang mau disampaikan atau gagasan yang mau disampaikan. Seperti itu. Selanjutnya, topik yang mau kita bahas pada hari ini ada beberapa topik. Yang pertama itu konsep menggambar poster. Yang kedua itu bahan dan teknik menggambar poster. Yang ketiga, komposisi pada gambar poster itu seperti apa. Yang keempat itu ada gambar huruf. Dan yang terakhir itu prosedur atau langkah-langkah dalam menggambar poster. Nah, ini akan kita bahas pada hari ini. Kita ke pembahasan pertama. Sebelum menjelaskan tentang menggambar poster, Miss punya beberapa gambar nih. Ada gambar yang di pojok kiri ini dan di pojok kanan ini. Coba kalian baca kata-katanya dan amati gambar objeknya. Miss kasih waktu 1 menit. Diperhatikan juga pesan-pesan yang disampaikan oleh gambar dari pojok kiri sini dan pojok kanan sini. Ya, mungkin kalian sudah bisa membaca di pojok kiri ini dan pojok kanan ini ada pesan, ada tulisan, ada komposisi gambar yang disampaikan. Nah, kata-kata untuk yang gambar pojok kiri ini ada stop corona, pakai maskermu, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan. Terus untuk yang pojok kanan ada stop global warming, suhu udara meningkat, atmosfernya menipis, suhu bumi panas diakibatkan kebakaran hutan. Nah, kira-kira apakah pesan dari gambar yang pojok kiri ini dengan pojok kanan ini berbeda? Ya, jelas berbeda. Kalau yang pojok kiri ini memuat pesan atau menyampaikan pesan tentang bahayanya corona dan bagaimana cara menanggulanginya, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, terus dengan jangan lupa mencuci tangan agar bisa memberhentikan atau menstop corona. Sedangkan untuk yang pojok kanan bawah ini, pesan yang disampaikan adalah untuk menghentikan pemanasan global yang sudah terjadi di masa kini. Dengan apa? Tanda-tandanya ada suhu udara yang meningkat, atmosfer menipis, suhu bumi yang semakin panas karena kebakaran hutan. Nah, pesan dari kedua gambar ini berbeda. Nah, ini adalah contoh dari gambar poster, di mana ada komposisi gambar, ada komposisi huruf, ada juga pesan yang mau disampaikan oleh para pembaca atau yang melihat. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah salah dua ya, salah dua dari contoh gambar poster, di mana punya pesannya masing-masing. Baik, konsep menggambar poster.
Nah, pengertiannya dulu, kita harus tahu apa itu menggambar poster. Gambar poster adalah imbauan, ajakan, atau pesan dalam bentuk gambar dan tulisan. Kalau kemarin mengingat kalau gambar ilustrasi itu berusaha menjelaskan, kalau menggambar poster itu adalah sebuah imbauan, ajakan yang dipadukan dengan gambar dan tulisan. Makanya di gambar yang sebelumnya itu sangat warna-warni sekali, objeknya juga banyak, tidak hanya ada manusia, pohon, terus ada juga karikatur dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau poster tujuan utamanya itu imbauan atau ajakan dan ada pesan yang mau disampaikan. Nah, terusnya gambar poster itu juga bisa diartikan sebagai bentuk komunikasi visual. Komunikasi visual dari pihak pemberi gambar, pesan yang mau disampaikan dalam bentuk gambar, dan pihak penerima pesan. Contohnya, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki program wajib belajar 9 tahun. Nah, pihak pemberi gambarnya itu adalah Kementerian Kemendikbud. Nah, pesan yang mau disampaikan apa? Bahwa ada program wajib belajar 9 tahun. Nah, seperti itu. Pihak penerima pesan siapa? Bisa kita, masyarakat, baik yang di dunia sekolahan atau masyarakat pada umumnya. Atau contoh lagi misalnya Kementerian Kesehatan, menggalangkan tentang tadi yang gambar sebelumnya, untuk memberhentikan penyebaran virus corona. Pihak pemberi gambarnya siapa? Yaitu Kementerian Kesehatan. Pesan yang mau disampaikan apa? Bahwa tadi memakai masker, cara menanggulanginya, terus jaga jarak, rajin mencuci tangan, seperti itu. Siapa yang menerima pesan? Yang menerima pesan itu adalah masyarakat yang pada umumnya melihat gambar-gambar tersebut, seperti itu. Jadi, untuk menggambar poster itu secara umum adalah himbauan atau ajakan, ya, berbeda dengan gambar ilustrasi. Selanjutnya, bahan dan teknik menggambar poster. Nah, pemilihan teknik dalam menggambar poster itu berkaitan atau bergantung pada bahan yang akan kita gunakan. Contoh, bahan pewarna yang kita gunakan adalah cat poster, maka teknik yang cocok adalah teknik plakat dan opak. Kayak gitu. Tidak akan cocok bila bahan yang digunakan adalah cat poster, tapi yang dipakai itu adalah teknik akuarel dan transparan. Karena kenapa? Teknik-teknik ini pun bergantung pada bidang gambar yang kita gunakan. Contohnya kalau teknik akuarel dan transparan, mungkin pakai bidang gambarnya itu berupa kertas, jadi tidak akan cocok jika menggunakan cat poster kayak gitu. Nah, terus untuk cat air, itu adalah yang cocok adalah teknik akuarel dan transparan. Tidak cocok untuk menggambar teknik plakat. Karena kenapa? Plakat itu sifatnya menutup, sedangkan cat air itu agak tidak begitu menutup seperti itu. Terus tinta yang biasanya menggunakan pulpen, pensil, spidol dan lain-lain itu cocoknya dengan teknik linier, arsir, pointilis atau dusel seperti yang sudah Miss bahas pada gambar model di bab pertama. Jadi pemilihan bahan dengan teknik itu sangat berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Kamu memilih bahannya poster, tapi kamu mau menggunakan teknik linier. Nah itu tidak cocok kayak gitu. Kamu punya bahannya tinta, tapi mau pakainya teknik plakat, maka gambar yang nanti dihasilkan itu tidak sempurna atau tidak bagus, makanya tidak akan tersampaikan pesan yang mau kamu berikan kepada pihak penerima pesan. Jadi perlu diperhatikan antara bahan dengan teknik yang mau kita gunakan. Teknik-tekniknya sebenarnya sama saja seperti yang ada di menggambar model, yang ada 7, ada blok, linier, pointilis, arsir, akuarel, plakat, dan lain-lain. Selanjutnya, komposisi dalam menggambar poster. Tadi gambar poster itu terdiri dari 2, gambar objek, nih objek nih. Objek itu bisa manusia, hewan, tumbuhan, atau bahkan kartun. Yang kedua itu gambar huruf, yaitu adalah ada berisi tulisan-tulisan yang memuat pesan yang mau kita sampaikan. Nah, ada beberapa opsi dalam mengkomposisi gambar poster. Kenapa sih kita harus memperhatikan komposisi gambar poster ini? Karena kenapa? Jangan sampai
komposisi yang tidak proporsional, yang tidak cocok, itu malah akan mengganggu atau menghambat pesan yang mau kita sampaikan. Seperti itu. Jadi, ada beberapa opsi yang ditawarkan untuk komposisi menggambar poster. Yang pertama, itu letak gambar kata-kata, ini kata-kata, di atas, sedangkan gambar objeknya ada di bawah. Kayak contoh yang di samping kanan ini. Yang kedua, letak gambar objeknya, berarti objeknya ini ada di atas, jadi dibalik. Sedangkan kata-katanya ada di bawah objek. Kayak gitu. Yang ketiga, letak gambar kata-kata di atas dan di bawah objek. Jadi ada dua kata-kata, misalnya stop global warming, terus di bawahnya ada himbauan lagi. Seperti itu. Jadi gambar objeknya ada di tengah-tengah kata. Yang keempat, letak gambar kata-kata di dalam atau di tengah gambar objek. Misalnya gambar objeknya tadi virus corona, di tengah-tengahnya misalnya ada tulisan stop corona dan lain-lain. Nah, keempat alternatif komposisi tersebut bisa digunakan untuk menggambar poster. Kayak gitu. Biar apa? Biar pesan yang mau kita sampaikan itu dimengerti atau dipahami oleh pembaca. Jadi perlu diperhatikan antara susunan gambar objek dan gambar huruf. Seperti itu. Selanjutnya, gambar huruf atau kata-kata yang tadi. Pemilihan huruf pun juga perlu diperhatikan. Misalnya pemilihan huruf yang sesuai dengan tema gambar poster, itu akan menentukan keberhasilan dalam gambar poster, berarti keberhasilan dalam penyampaian pesan. Kalau berbicara tentang keberhasilan di menggambar poster, berarti pesannya itu tersampaikan atau tidak. Kayak gitu. Terus kekurangannya, kalau kita salah memilih jenis huruf, itu dapat mengganggu keberhasilan. Jenis huruf itu maksudnya apa? Font. Kayak gitu. Misalnya kalau kita di komputer, kita suka pakai font, misalnya Arial, Times New Roman, terus Calibri, atau Comic Sans, kayak gitu. Nah, itu disesuaikan dengan jenis poster kita. Jangan sampai kita tadi contohnya gambar tentang himbauan tentang pemanasan global, kita pakai tulisan huruf yang sambung. Kayak gitu. Nah, itu akan kesulitan untuk orang membaca sehingga pesan yang disampaikan tersebut tidak sampai ke pembaca. Makanya pemilihan huruf atau jenis font itu sangat bergantung pada keberhasilan dalam menggambar poster tersebut. Jadi jangan sampai tulisan terlalu kecil, tulisan terlalu besar, atau tulisannya tidak bisa dibaca. Nah, lanjut. Bagaimana prosedurnya atau langkah-langkahnya? Yang pertama, disiapkan dulu bahan dan alat yang mau digunakan untuk menggambar poster. Tadi, bahannya apa? Berarti kita bergantung pada tekniknya. Tekniknya misalnya kita bahannya mau pakai cat poster, maka teknik yang mau kita pakai itu teknik plakat. Teknik plakat berkaitan dengan apa? Kuas, terus pensil, cat minyak, atau cat poster, terus ada catnya, pewarnanya. Nah, itu berarti disiapkan. Kalau misalnya mau pakai bahannya itu tinta, terus teknik yang mau dipakai itu misalnya adalah pointillis, maka disiapkan apa? Bidang gambarnya mungkin berupa kertas, terus pensil, tintanya bisa pulpen atau rapido. Nah, itu disiapkan sesuai dengan alat bahan yang mau kita gunakan dan teknik yang mau kita gunakan. Yang kedua, pilihlah tema. Tema yang mau kita ambil tuh apa? Misalnya tema yang lagi happening sekarang itu tentang corona, berarti itu misalnya temanya adalah mencegah corona. Atau temanya tentang kebersihan lingkungan, berarti temanya ya ambillah tentang lingkungan. Temanya mau tentang kebakaran hutan, nah berarti bisa nanti gambar posternya itu pencegahan kebakaran hutan dan lain-lain. Jadi ada tema dalam menggambar poster, sama kayak ilustrasi kemarin ada tujuan gambar ilustrasi itu buat apa. Nah, kalau poster itu memiliki tema. Yang ketiga, tulislah atau gambarlah kata-kata yang singkat, padat, dan jelas. Terus jangan lupa gunakan jenis huruf yang sesuai dengan tema gambar poster dan komposisinya. Tadi ada 4 jenis atau 4 alternatif dalam komposisi menggambar poster. Nah, tulisan gambarnya itu tulisan pada gambar poster itu jangan terlalu panjang karena kalau terlalu panjang nanti pembaca pun akan
udah males duluan mau baca kayak gitu. Makanya harus singkat, padat, dan jelas. Dan pesan yang mau disampaikan itu sampai kayak gitu. Kayak tadi stop global warming. Nah, itu kan singkat, padat, dan jelas. Atau stop corona, itu kan singkat, padat, dan jelas. Terus, gambarlah objek poster yang bentuk, warna, karakternya sesuai dengan kata-kata dengan memperhatikan komposisinya. Jangan sampai gambarnya kartun, isinya stop corona. Kartunya nggak berkaitan lagi dengan corona. Misalnya kartunya gambarnya Doraemon, kata-katanya stop corona. Nah, itu kan tidak nyambung. Nah, makanya harus ada kesinambungan antara gambar objek, bentuk, warna, sampai kata-katanya. Yang kelima, gunakan teknik menggambar yang sesuai dengan karakter bahannya. Kalau tadi karakter bahannya itu adalah kanvas, maka sangat cocok pakainya teknik plakat. Jangan sampai pakai teknik pointillis atau teknik dusel. Misalnya teknik dusel pakainya itu adalah kanvas, nah itu juga tidak cocok. Kayak gitu, makanya teknik gambar dan karakter bahan atau bidang gambar kalian itu juga harus disesuaikan. Nah, inilah kelima langkah dalam menggambar poster. Hampir-hampir mirip seperti gambar ilustrasi, cuman ada beberapa perbedaan. Kalau misalnya tadi, kalau gambar ilustrasi itu kita harus menentukan gagasan atau tujuan, tapi kalau untuk menggambar poster, kita harus menentukan tema. Dan komposisinya pun harus benar-benar kita perhatikan. Selanjutnya, oke, terima kasih. Pembahasan untuk gambar poster cukup sampai sini. Untuk tugas kalian, silahkan membuat mind mapping berkaitan bab ketiga ini, yaitu menggambar poster. Nanti mind mapping ini bisa kalian upload dalam Google Classroom yang nanti akan Miss buatkan kolom tugasnya. Nah, maka sekian untuk pembahasan bab menggambar poster. Semoga melalui gambar poster ini dapat meningkatkan jiwa kreativitas, terus dapat menyampaikan pesan-pesan atau pesan-pesan yang mau disampaikan kepada para pembaca sehingga kalian lebih aware juga atau lebih peduli terhadap lingkungan sekitar melalui gambar poster ini. Dan banyak masyarakat pun yang tersadar melalui gambar poster yang mungkin nanti akan kalian buat di pertemuan selanjutnya. Miss akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat membuat mind map. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.